Peristiwa ledakan mengguncang Makobrimob Surabaya, Jawa Timur menyebabkan bangunan di sekitar lokasi rusak. Visual yang diterima redaksi dari jurnalis iNews yang berada di lokasi ledakan, sejumlah bangunan rusak hingga ke bagian atap. Tidak hanya sejumlah bangunan, ledakan juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab ledakan. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto mengatakan ledakan di markas Satuan Brimob Polda Jatim di Jalan Raya Gresik nomor 39 Surabaya diduga berasal dari mortir temuan sisa perang yang belum sempat didisposal. Ledakan tersebut tidak menyebabkan korban jiwa, namun bangunan atap gudang dan mobil alami kerusakan. Akibat ledakan ini jalan Gresik di sekitar lokasi kejadian ditutup dan petugas tampak berjaga. 4 Maret pukul 10.19 WIB di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimobda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Den Gegana pagi tadi meledak. Alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa. Kerugian material kantor sama satu mobil D-Max yang berisi perlengkapan untuk meledakkan Jibom. Saat ini tim sedang bekerja dari Lakfor, kemudian dari didampingi oleh Gegana sendiri sedang olah TKP. Mudah-mudahan termasuk di backup oleh reskrim dari Tanjung Perak. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap kita akan informasikan kepada rekan-rekan media. Sementara itu. Jenis bom yang meledak ini masuk kategori? Masuk dalam kategori low explosive. Sementara masuk kategori low explosive. Jenderal, beredar informasi ada salah satu anggota yang tewas bunuh diri. Ada beredar informasi seperti itu? Sudah. Sementara tidak ada. Sementara tidak ada. Ini murni kecelakaan. Murni kecelakaan ledakan yang tidak diduga dari sisa-sisa bahan peledak. Terima kasih ya. Ya, ledakan keras terjadi di Asrama Brimob Jalan Gresik, Krembangan, Surabaya pukul 10 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Ledakan diduga berasal dari sisa bahan peledak di dalam gudang. Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Imam Sugianto mengkonfirmasi ledakan yang terjadi di dekat kantor Subdensi Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim itu. Menurut Kapolda Jatim, ledakan diduga berasal dari sisa bahan peledak di dalam gudang. Kapolda Jatim menjelaskan tim Jibom Gegana Polda Jatim saat ini belum memiliki gudang penyimpanan yang sesuai standar. Sisa temuan bahan peledak tersebut rencananya akan dimusnahkan, namun bahan peledak ini meledak lebih dulu sebelum dimusnahkan. Sementara tidak ada korban jiwa, kerugian material kantor dan satu mobil yang berisi peralatan untuk meledakkan Jibom. Tim Puslapor masih bekerja melakukan olah TKP bersama tim Gegana dan reskrim dari Tanjung Merah. Beberapa saat setelah ledakan di Makobrimob, arus lalu lintas tepat di depan markas yang semula ditutup total kini sudah normal. Garis polisi sudah dipasang di sepanjang pagar markas Brimob. Aparat kepolisian masih menjaga ketat lokasi kejadian. Dipicu cinta segitiga, seorang wanita caleg DPR RI dalangi pembunuhan wanita terbungkus spray di Kota Banjar, Jawa Barat. Pelaku menyewa pembunuh bayaran, bersekongkol dengan kekasihnya yang juga pacar korban. Sadis, jasad korban selama 4 hari dibawa berkeliling menggunakan mobil dari Bogor, Jakarta, Cirebon hingga dibuang di Kota Banjar. Tolong
segera ditangkap. Ini kejam, Pak. Warga meneriaki ketiga pelaku saat akan digelar rekonstruksi pembunuhan terhadap Indriana Dewi Eka Saputri di lokasi penemuan jasad di pinggir jalan Desa Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat. Sedianya rekonstruksi akan dilakukan di 2 lokasi, yaitu bengkel tempat para pelaku menginap dan lokasi pembuangan jasad korban 30 meter dari bengkel. Namun karena banyaknya warga di lokasi, proses rekonstruksi dipindah ke Mapolsek Banjar. Saat rekonstruksi, ketiga pelaku memperagakan 38 adegan. Sebelumnya, rekonstruksi digelar di warung kopi di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Di parkiran tempat wisata ini, korban Indriana dibunuh di dalam mobil. Pembunuhan didalangi pasangan kekasih asal Jakarta, Didot Alfiansyah dan Devara Putri Prananda. Dipicu cinta segitiga lantaran Didot juga berpacaran dengan korban Indri. Didot dan Devara menyewa Reza pembunuh bayaran dengan janji imbalan 50 juta rupiah. Usai beraksi, kedua pelaku selama 4 hari membawa jasad korban mulai dari Jakarta, Cirebon, Kuningan, hingga jasad korban terbungkus selimut dibuang ke pinggir jalan di kawasan Banjar. Otak pelakunya adalah DA dan DP, sepasang kasih, kemudian eksekutornya adalah MR. Setelah mereka melakukan pembunuhan di sini, jenazah sempat dibawa ke Jakarta, kemudian ke Cirebon, Kuningan, sampai dengan dibuang di wilayah Kabupaten Banjar. Awalnya pelaku Didot 7 bulan berpacaran dengan korban Indri yang merupakan manajer di tempat pelaku bekerja. Namun pelaku Didot bermaksud kembali pada Devira, mantan pacarnya. Namun Devira yang merupakan caleg DPR RI meminta syarat jika ingin kembali menjalin cinta, maka Indriana harus tidak ada. Motifnya apa sih, Bang? Motifnya sementara ini karena cemburu ya. Peran perempuan pelaku apa dan? Perempuanlah yang meminta para pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Jadi DA dan DP ini sepasang kasih, tapi korban juga kasih daripada DA. Oh, artinya mereka empat-empatnya udah saling mengenal ya? Saling mengenal. Oh, saling mengenal. Kita segitiga tadi dan Kenapa? kita segitiga atau seperti apa sebenarnya? Ya kira-kira mungkin seperti itulah. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemberian gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto dapat merusak nama dan citra TNI yang selama ini dibangun dengan baik. Menyikapi hal tersebut, Kontras mengajukan keterbukaan informasi atas alasan pemberian kenaikan pangkat tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara. Kontras menganggap pemberian pangkat kehormatan terhadap seseorang yang telah diberhentikan dari dinas TNI sejatinya telah mencederai nilai-nilai profesionalisme dan patriotisme dalam tubuh TNI. Undang-undang gelar, tanda jasa maupun tanda kehormatan, dalam pemberian satu tanda jasa, gelar ataupun tanda kehormatan itu harus memperhatikan asas transparansi dalam pertimbangan ataupun penyusunan yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mempertanyakan dari berbagai aspek begitu ya, terkait pengangkatan kehormatan ini. Karena jika dilihat dari berbagai sisi, Kontras sendiri melihat bahwa pengangkatan kehormatan terhadap Prabowo Subianto itu tidak memenuhi dari berbagai sisi.